Hai Sobat Kegelapan Abadi, selamat datang di channel yang akan membawa kalian menyelami misteri dan kengerian yang tak terjamah. Malam ini, siapkan mental dan keberanian kalian, karena Kegelapan Abadi akan membawakan kisah yang dijamin membuat bulu kuduk merinding. Kita akan menyusuri jejak-jejak seram di sebuah tempat yang dijuluki Lembah Angker di Bandung Utara. Apakah kalian siap merasakan dinginnya teror yang bersembunyi di balik keindahan alam? Mari kita mulai petualangan kita sekarang. Lembah sunyi di balik dinding kampus. Bandung, kota kembang yang selalu ramai, menyimpan banyak cerita. Tak hanya yang indah dan romantis, tapi juga yang gelap dan mencekam. Namun, di balik keramaian pusat kota, ada sudut-sudut yang jarang tersentuh, bahkan oleh mahasiswa yang setiap hari beraktivitas di sana. Salah satunya adalah Lembah Ciparai, sebuah jurang kecil yang tersembunyi di balik kampus tua di kawasan Dago Atas. Konon, Lembah Ciparai dulunya bukan sekadar jurang. Ia adalah sebuah perkampungan kecil yang berdiri sejak zaman Belanda, tersembunyi di balik rimbunnya pohon pinus dan tebing curam. Penduduknya hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota, seolah terisolasi dari dunia luar. Mereka menjaga tradisi kuno, termasuk sebuah ritual unik yang berhubungan dengan mata air di dasar lembah, yang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan dan keberkahan. Alkisah, pada awal tahun 1980-an, sebuah proyek pembangunan besar-besaran dimulai di Bandung. Kampus yang kini berdiri megah di Dago Atas akan diperluas. Proyek ini membutuhkan lahan yang sangat luas, dan Lembah Ciparai, dengan segala misterinya, tak luput dari incaran. Pemerintah menawarkan ganti rugi kepada penduduk, namun sebagian besar menolak. Mereka terikat pada tanah leluhur dan percaya bahwa memindahkan perkampungan akan membawa musibah besar. Namun, pembangunan tak bisa dihentikan. Dengan atau tanpa persetujuan warga, alat berat mulai merangsek masuk. Rumah-rumah digusur, pohon-pohon ditebang, dan ritual kuno mereka diabaikan. Para penolak pembangunan diusir paksa, ada yang menghilang begitu saja, ada yang memilih mengasingkan diri ke pelosok hutan. Hanya tersisa beberapa keluarga tua yang bertahan, menolak pergi hingga akhir. Mereka akhirnya tergerus oleh kemajuan, lenyap ditelan waktu, tanpa jejak. Sejak saat itu, Lembah Ciparai mulai dikenal sebagai tempat yang angker. Suara-suara aneh sering terdengar dari dasar jurang, terutama di malam hari. Bisikan-bisikan, tangisan samar, hingga alunan musik tradisional yang terdengar sayup-sayup, membuat bulu kuduk berdiri. Para mahasiswa yang sering melewati area itu mengaku melihat bayangan-bayangan melintas cepat di antara pepohonan, atau merasakan hembusan angin dingin yang tidak wajar, bahkan di hari yang terik. Hilangnya mahasiswa pecinta alam. Cerita ini menjadi semakin nyata bagi sekelompok mahasiswa pecinta alam bernama Tim Ekspedisi Siliwangi. Mereka adalah Bima, sang ketua yang pragmatis, Rina, si peneliti sejarah yang selalu ingin tahu, Danu, jago fotografi dan paling penakut, serta Sari, pendiam tapi memiliki kepekaan spiritual yang kuat. Mereka tertarik dengan rumor tentang Lembah Ciparai dan memutuskan untuk melakukan ekspedisi kecil untuk mendokumentasikan flora dan fauna di sana, sekaligus mencari tahu kebenaran di balik cerita-cerita angker. Suatu sore yang berawan, mereka memulai perjalanan menyusuri jalan setapak di pinggir tebing Lembah Ciparai. Udara terasa dingin dan lembab, seolah ada sesuatu yang menekan. Sari, yang sejak awal merasa tidak nyaman, terus-menerus memegang liontin yang diberinya oleh neneknya. Aku punya firasat buruk tentang tempat ini, bisik Sari kepada Rina. Rasanya, ada yang tidak suka kita di sini. Rina, dengan kamera dan buku catatannya, hanya tersenyum tipis. Mungkin cuma sugesti, Sar. Kita kan cuma mau motret dan belajar. Saat hari mulai gelap, mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar lebat. Gua itu terlihat tua, dengan lumut tebal melapisi dindingnya. Bau tanah basah dan sesuatu yang aneh, seperti bau bunga melati yang terlalu kuat, menyeruak dari dalamnya. Bima, yang penasaran, menyalakan senter. Kita bermalam di sini saja. Sepertinya aman. Danu, yang dari tadi gelisah, mencoba menolak. Bima, jangan. Rasanya tempat ini tidak beres. Namun, Bima dan Rina sudah masuk ke dalam gua. Sari hanya bisa menghela napas pasrah, mengikuti mereka. Malam itu, mereka menyalakan api unggun di dalam gua. Suasana terasa sangat hening, hanya dipecahkan oleh suara jangkrik dan gelegar angin dari luar. Sekitar tengah malam, Sari terbangun. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang,
jauh lebih dingin dari biasanya. Matanya menatap ke sudut gua yang gelap, dan jantungnya berdegup kencang. Ia melihatnya. Sesosok wanita tua dengan rambut panjang terurai dan kebaya putih lusuh berdiri di sana, menatap mereka dengan mata kosong. Wajahnya pucat pasi, dengan garis-garis keriput yang dalam, dan bibirnya sedikit tersenyum, menunjukkan gigi-gigi yang menghitam. Sari ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menunjuk ke arah sosok itu. Bima, Rina, dan Danu yang terbangun karena gerakan Sari, menoleh ke arah yang ditunjuk. Mereka semua terpaku. Sosok wanita tua itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian, ia mengangkat tangannya yang keriput, menunjuk ke sebuah lorong sempit di belakangnya yang sebelumnya tak terlihat. Dari lorong itu, terdengar alunan gamelan Sunda kuno yang sangat pelan, namun terasa begitu menghantui. Rina, yang paling rasional, mencoba mencari penjelasan. Ini cuma halusinasi, Bima. Kita kecapean. Tapi Danu sudah gemetar ketakutan. Itu bukan manusia. Tiba-tiba, suara gamelan itu menjadi lebih jelas, lebih dekat, seolah-olah ada orkestra tak kasat mata yang bermain di dalam gua. Udara terasa semakin dingin, dan bau melati semakin menyengat. Sosok wanita tua itu melangkah maju, perlahan-lahan. Bima, dalam kepanikannya, mengambil tas ranselnya. Kita harus pergi, sekarang. Mereka bergegas keluar dari gua, berlari tanpa arah. Di luar, kabut tebal menyelimuti lembah, membuat jarak pandang terbatas. Mereka terus berlari, menembus rimbunnya pepohonan, berharap menemukan jalan keluar. Namun, suara gamelan itu terus mengikuti mereka, seolah berasal dari setiap arah. Samar-samar, mereka mendengar bisikan-bisikan yang tak jelas, seperti orang-orang berbicara dalam bahasa kuno. Danu, yang memang paling penakut, tiba-tiba tersandung akar pohon dan terjatuh. Ia menjerit. Saat Bima dan Rina berbalik, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Siluet-siluet hitam tinggi, menyerupai manusia dengan anggota tubuh yang memanjang tak wajar, muncul dari balik kabut. Mereka tidak berjalan, melainkan melayang, mendekat ke arah Danu yang tergeletak. Danu, lari, teriak Bima, tapi Danu tidak bisa bergerak. Matanya terbelalak ketakutan saat siluet-siluet itu mengelilinginya, dan tangannya yang dingin meraih kakinya, menyeretnya perlahan ke dalam kegelapan kabut. Jeritan Danu terhenti mendadak. Bima dan Rina terpaku, tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Sari, yang paling depan, tiba-tiba berbalik. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Bima dan Rina. Mereka mengikutiku, bisik Sari, suaranya bergetar. Roh-roh itu, roh-roh penduduk lama. Jejak yang hilang. Setelah kejadian mengerikan itu, Bima dan Rina berhasil keluar dari lembah, nyaris tak bernyawa. Mereka ditemukan oleh warga sekitar kampus dalam keadaan syok berat. Bima terus-menerus meracau tentang siluet hitam dan suara gamelan, sementara Rina hanya bisa menangis histeris. Mereka berdua selamat, namun Danu dan Sari tak pernah ditemukan. Pencarian besar-besaran dilakukan, melibatkan polisi, tim SAR, dan relawan. Mereka menyisir setiap sudut lembah Ciparai, namun tidak ada jejak Danu maupun Sari. Tas ransel Danu ditemukan, tapi isinya sudah berantakan, seolah-olah ditarik paksa. Sementara milik Sari, sehelai syal yang selalu dipakainya, tergantung di dahan pohon, tampak seperti sengaja ditinggalkan. Pihak kampus menutup insiden ini rapat-rapat, menganggapnya sebagai kecelakaan atau insiden kriminal biasa, demi menjaga nama baik. Namun, desas-desus tentang lembah Ciparai semakin kuat. Para warga sekitar, terutama yang lebih tua, mulai berbicara tentang penunggu Ciparai, roh-roh penduduk lama yang terusik oleh pembangunan dan kini menuntut tumbal dari mereka yang berani masuk tanpa izin. Mereka percaya, roh-roh itu, yang dulunya menjaga mata air suci, kini bergentayangan, mencari kembali apa yang telah direbut dari mereka. Bima dan Rina tak pernah lagi kembali ke lembah Ciparai. Bima keluar dari kuliah, tak bisa melupakan kengerian malam itu. Ia sering terbangun di malam hari, mendengar alunan gamelan dari kejauhan, dan merasakan hawa dingin yang menusuk. Rina mencoba melanjutkan hidup, namun seringkali terlihat melamun, tatapannya kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal di lembah itu. Hingga hari ini, lembah Ciparai tetaplah sebuah misteri.
Dinding-dinding tinggi kampus seolah menjadi benteng yang memisahkan dunia ramai dengan dunia yang tak terlihat di baliknya. Beberapa mahasiswa yang penasaran masih mencoba menembus kabut misteri itu, namun tak ada yang berani berlama-lama di sana saat malam menjelang. Mereka tahu, di balik rimbunnya pepohonan dan suara angin yang berdesir, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang tak ingin diganggu, dan akan selalu menuntut apa yang pernah menjadi miliknya. Dan di dasar jurang, konon, mata air kuno itu masih mengalir, namun kini bukan lagi sumber keberkahan. Ia adalah penanda, sebuah jejak dari masa lalu yang tak pernah bisa benar-benar hilang, dan akan selalu memanggil